Selamat siang teman-teman, kita lanjutkan untuk perkuliahan di hari ini. Di minggu ke-7 ini merupakan minggu terakhir sebelum minggu depan teman-teman akan ujian tengah semester gitu ya. Dan materi ini menjadi pemungkas sebelum kita UTS. Jadi ada dua yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu tentang book production in Indonesia pada masa zaman Orde Baru, sekitar 32 tahun gitu ya, dari 66 sampai 98. Kemudian yang kedua adalah book production in Indonesia pada masa reformasi atau setelah Orde Baru berkuasa, yaitu tahun 98 sampai saat ini. Oke, suara saya sudah bisa didengar dengan jelas ya? Ya, Pak. Dengar, Pak. Oke, pertama sekali kita coba untuk menelisik lagi terkait dengan bagaimanakah perjalanan dari Balai Pustaka. Jadi setelah Balai Pustaka itu pertama kali didirikan tahun 1908 atau ada yang mengatakan di 1910 gitu ya oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah itu kan dia mengalami beberapa perubahan, terutama pada masa Jepang, kemudian juga pada masa Orde Lama, kemudian juga pada masa Orde Baru ternyata Balai Pustaka mengalami beberapa perubahan juga. Jadi di sini dikatakan bahwasanya Balai Pustaka itu dia mengalami persoalan dari segi ekonominya gitu ya, atau keekonomiannya, sehingga Balai Pustaka susah untuk berkembang ataupun juga bersaing dengan beberapa penerbit yang itu bermunculan, penerbit-penerbit private gitu ya, yang mereka melakukan berbagai macam inovasi dan juga berbagai macam terobosan, sehingga Balai Pustaka dalam dekade ini mengalami berbagai macam persoalan. Jadi yang pertama adalah ketika zaman Orde Lama itu Balai Pustaka sangat kental dipengaruhi oleh left politics, atau dia dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan kiri gitu ya, atau kekuatan-kekuatan komunis. Sementara pada Soeharto dia ingin melakukan sebuah gerakan, bagaimana gerakan-gerakan kiri ini, termasuk juga ide-idenya itu tidak diperkenalkan kepada masyarakat. Sehingga Balai Pustaka dia was purged of leftists after Soeharto gain control of the government. Jadi Balai Pustaka diminta untuk menanggalkan atau juga membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh komunis atau pengaruh-pengaruh dari gerakan kiri. Itu yang pertama kali dialami oleh Balai Pustaka ketika di zaman Soeharto. Kemudian juga Balai Pustaka ternyata pernah mengalami overtaken by national commercial publisher, terutama pada tahun 70-an gitu. Karena Balai Pustaka dia susah untuk berkembang, kemudian juga tidak banyak inovasi yang dilakukan, sementara support dari pemerintah pun juga semakin sedikit buat Balai Pustaka, sehingga pernah Balai Pustaka itu overtaken gitu ya, atau diambil alih oleh penerbit komersial nasional pada masa itu, terutama pada tahun 70-an. Akan tetapi ada sebuah semangat juga dari pemerintah karena masih melihat ada faktor sejarah yang panjang dari Balai Pustaka. Kemudian Balai Pustaka itu di tahun 1996 dikembalikan lagi sebagai state-owned enterprise, atau dia dirubah menjadi perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, pada tahun 96. Padahal sebelumnya pada tahun 95 itu Balai Pustaka mengalami banyak persoalan, terutama masalah literatur gitu ya, karena literatur ya atau publikasi yang disampaikan oleh Balai Pustaka itu kebanyakan sesuatu yang masih mengulang-ulang dari apa yang pernah dia terbitkan di awal-awal abad 20. Sehingga buku-buku tersebut tidak laku lagi di zaman Orde Baru gitu ya. Itu yang pertama persoalannya. Kemudian persoalan yang selanjutnya adalah poor distribution, karena Balai Pustaka ini tidak disokong dengan pendirian dari toko-toko buku.
Dan mereka juga dari segi promosinya, karena mungkin sudah keenakan gitu ya, dikasih subsidi oleh pemerintah, kemudian menjadi perusahaan private, state owned enterprise oleh pemerintah, sehingga mereka tidak melakukan banyak inovasi. Nah, sehingga itu membuat keadaan Balai Pustaka ini semakin memprihatinkan. Kemudian di tahun 96 Balai Pustaka kemudian kembali privatisasi, sehingga dia menjadi salah satu bagian dari BUMN. Salah satu hal yang menjadi ciri dari penerbitan pada masa Orde Baru adalah ini teman-teman. Jadi the large commercial publisher and their foil, the small and local and semi underground publisher become far more important in the book industry financially. Jadi di sini dikatakan bahwasanya penerbit-penerbit swasta, baik itu yang besar ataupun yang kecil, atau mereka bermain di daerah-daerah atau lokal gitu ya. Kemudian juga ada juga semi underground. Semi underground ini adalah penerbit-penerbit yang itu masih menerbitkan buku-buku kiri, tapi mereka bergerak secara senyap-senyap gitu ya, karena takut ditangkap oleh kejaksaan atau misalnya takut ditangkap oleh polisi. Jadi mereka berjalan secara underground di bawah tanah. Itu malahan mereka lebih eksis secara finansial dan juga dari segi keekonomian dalam industri buku di Indonesia pada masa Orde Baru. Dibandingkan dengan Balai Pustaka yang merupakan state publishing house. Jadi ada sebuah turbulence gitu ya, di mana pada masa pemerintah kolonial Belanda, kemudian juga masa Orde Baru, itu Balai Pustaka menjadi sentral atau menjadi dominan dalam industri buku di Indonesia. Tapi di zaman Orde Baru, keadaan itu terjadi turbulence, terjadi perpindahan, di mana dominasi dari state publishing house itu diambil oleh private publishing house. Oke, kalau kita bisa kategorikan terkait dengan literasi yang ada pada zaman Orde Baru, ini ada pendapat dari Ariel Heryanto. Ariel Heryanto ini merupakan salah seorang Indonesianis yang dia itu dulu pernah bekerja sebagai dosen di Salatiga gitu ya, di UKSW, ya di Universitas Kristen di Salatiga. Kemudian dia beberapa puluh belakangan ini pindah ke Australia. Jadi dia tinggal di Australia sekarang, menjadi pakar tentang Indonesia. Jadi menurut Ariel Heryanto, dia mengkategorisasikan publikasi yang ada pada zaman Orde Baru itu menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bentuk-bentuk literasi yang itu thus accepted as high literature. Jadi ini merupakan produk-produk yang itu di-approve oleh pemerintah Orde Baru sebagai high literature atau sastra tingkat tinggi. Ini biasanya adalah sastra-sastra yang itu diterbitkan di Horizon. Horizon ini kalau sekarang itu berada di bawah Balai Pustaka gitu ya kalau sekarang. Jadi ada beberapa jurnal-jurnal atau majalah-majalah sastra yang itu diberikan apresiasi dan juga ditingkatkan statusnya oleh pemerintah Orde Baru karena mungkin mereka tidak menyinggung Orde Baru, kemudian juga mereka banyak melakukan kritik-kritik terhadap ideologi komunis atau ideologi kiri pada masa itu. Nah, jadi mereka dianggap sebagai high literature. Kemudian yang kedua, those banned by government. Jadi ini yang dilarang oleh pemerintah dikarenakan mereka memuat atau publikasinya itu memuat political isu atau political idea yang itu tidak sesuai dengan semangat pemerintah Orde Baru yang itu anti terhadap gerakan-gerakan kiri atau pemikiran-pemikiran kiri. Jadi ada beberapa nama yang itu dilarang oleh pemerintah untuk beredar publikasinya, seperti beberapa publikasi dari Rendra misalnya, seorang sastrawan hebat di Indonesia, kemudian juga Pramudia Anantatur, yang dia memang ketika masa Orde Lama sangat banyak bergerak di Lekra gitu ya. Lekra itu sebuah sayap kebudayaan yang dimiliki oleh PKI. Nah, itu di-ban oleh pemerintah Soeharto. Kemudian juga ada yang pylorate. Pylorate itu ditertawakan. Nah, ini dikarenakan
apa ya, mungkin muatan-muatannya itu terlalu gayeng gitu ya, atau terlalu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Jadi ini ditertawakan atau diremehkan oleh para penjaga literasi atau penjaga sisi estetis dari literasi di Indonesia. Nah, ini kebanyakan merupakan fiksi-fiksi populer, kemudian juga novel-novel populer dan juga komiks. Karena ini dianggap mendegradasi apa ya, rasa kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka tipe-tipe seperti ini kemudian ditertawakan atau diremehkan. Kemudian juga ada those separated from Indonesian literature. Jadi ini dipisahkan dari kategori sastra Indonesia. Dan kebanyakan memang ini merupakan sastra-sastra yang itu ditranslate dari bahasa lain gitu ya, terutama dari bahasa Inggris. Jadi tidak dimasukkan dalam kategori sastra Indonesia. Jadi itu 4 kategori yang disampaikan oleh Ariel Herianto terkait dengan literasi pada masa Orde Baru. Mohon maaf teman-teman, ini PowerPoint saya agak lambat bergeraknya. Tunggu sebentar ya. Oke, walaupun ada beberapa kategori dari literasi yang ada di zaman Orde Baru, kalau misalnya kita bandingkan dengan film atau televisi ataupun juga surat kabar ketika di masa Orde Baru, itu buku bisa dikatakan lebih aman gitu ya. Lebih aman, dan itu dalam proses pembuatannya, distribusinya pun juga tidak terlalu agak berat dalam segi sensornya gitu. Apabila kita bandingkan dengan film atau televisi ataupun juga dari surat kabar. Dan buku malahan karena dia merupakan bagian dari kebudayaan manusia, sehingga oleh pemerintah Orde Baru dia dimasukkan di bawah kategori Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini juga yang terjadi di masa sekarang, di masa reformasi, di mana buku itu dia berada di bawah kontrol dari Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Makanya di Dikbud itu ada satu divisi yang namanya itu Pusat Perbukuan. Nah, mereka yang mengatur buku, tapi lebih kepada buku-buku ajar yang didistribusikan ke sekolah menengah dan juga sekolah dasar gitu ya. Tapi kalau dari segi buku sebagai industri kreatif, kalau di zaman sekarang itu dia masuk ke kalau nggak salah itu di Kemenparekraf gitu ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi kalau buku sebagai apa namanya, sebagai bentuk dari industri, dia juga masuk ke Kemendak, atau juga dia sebagai profesi itu dia masuk ke Kemeninfo. Jadi profesi sebagai tukang buku atau profesi penerbitan itu dia diatur oleh Kementerian Informasi. Nah, ketika zaman Orde Baru ini, buku dia berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi di sini dikatakan no special permit were required to publish books. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa atau perizinan yang itu sangat menyusahkan untuk menerbit buku. Jadi dia hanya sebagai sama dengan apa ya, dengan produk-produk yang lain, dia mengikuti normal requirements untuk mendaftarkan perusahaannya seperti apa di Departemen Trade, Perdagangan, dan juga Industri. Itu yang terjadi, sehingga pada masa Orde Baru bisa kita katakan, kan tadi saya menyebutkan ada underground gitu ya, ada underground publisher, dan beberapa penerbit yang itu dimiliki oleh tahanan-tahanan politik yang ditahan oleh Soeharto itu masih bisa beroperasi.
Seperti misalnya kayak Hasta Mitra gitu ya, yang dia banyak menerbitkan buku-buku Tan Malaka yang itu bernuansa kiri. Dan di zaman Pak Harto itu teman-teman biasanya kalau teman-teman aktivis mencarinya secara sembunyi-sembunyi. Jadi Hatta itu untuk buku-buku yang itu dimiliki oleh mantan-mantan itu ya, mantan-mantan tahanan politik itu masih bisa dilakukan, atau orang-orang tahanan politik itu mereka masih bisa mengoperasikan penerbit-penerbit mereka pada masa Orde Baru. Kemudian juga di sini dikatakan bahwasanya untuk keanggotaan dari IKP sendiri jadi tidak menjadi sebuah kewajiban pada masa itu, dan beberapa misalnya di sini juga dikatakan neither Tutut Cita Lam Toro Gung Persada nor Hasta Mitra the most frequently banned publisher. Jadi Hasta Mitra ini dia banyak menerbitkan buku-buku kiri gitu ya, buku-buku Tan Malaka, buku-buku Karl Marx misalnya, dia banyak menerbitkan itu. Were the member. Jadi malahan penerbit-penerbit ini seperti punyanya Mbak Tutut gitu ya, anaknya Pak Harto, kemudian juga Hasta Mitra, dia tidak menjadi anggota dari IKP karena memang keanggotaan itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Jadi untuk buku sendiri atau dunia penerbitan pada masa Orde Baru itu juga cenderung diabaikan oleh para kroni Soeharto gitu ya. Jadi Soeharto itu kan dikenal dengan bentuk dari apa ya, penguasaan perusahaan yang itu dikerjakan atau juga dikuasai oleh kroni-kroninya Soeharto atau oleh orang-orang dekat dari Soeharto. Jadi misalnya kayak jalan tol, kemudian juga ada perusahaan minyak, perusahaan sawit gitu ya, dan berbagai komoditi misalnya kayak distribusi bahan tambang misalnya gitu, termasuk juga untuk di bidang properti gitu ya, itu kan banyak diambil atau dikuasai oleh kroni-kroninya Soeharto. Akan tetapi untuk buku atau dunia penerbitan pada masa Orde Baru ini tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi kroni-kroni Soeharto. Di sini tercatat cuma ada satu perusahaan yang itu didirikan oleh anaknya Soeharto, Mbak Tutut atau Siti Hardianti Rukmana. Ini anak yang terbesar dari Pak Harto. Jadi dia punya PT namanya PT Citra Lamtoro Gung Persada. Dia pernah menerbitkan buku atau biografi dari Pak Harto itu sendiri. Tapi hanya sekedar itu. Tidak bermain di market-market yang itu sifatnya itu ya, komersial publisher gitu. Jadi buku tidak terlalu menjadi hal yang menarik bagi kroni-kroni Soeharto, termasuk juga bagi keluarga Soeharto. Sehingga ini membuka jalan bagi banyak pengusaha yang lain untuk masuk ke dunia buku ini. Dan yang bisa membaca terkait dengan harta karun ataupun juga uang yang bisa dihasilkan dari buku ini adalah Gramedia sebenarnya. Jadi Gramedia yang itu dia berawal dari koran dulu gitu ya pada tahun 60-an. Kemudian mereka melihat bahwasanya ketika kroni-kroni Pak Harto mengabaikan dari sisi dunia penerbitan ini, maka mereka mencoba untuk masuk dan mereka memiliki strategi seperti amuba. Jadi amuba itu kan mereka membelah diri gitu ya. Nah, ini bisa kita artikan bahwasanya Gramedia dengan prinsip atau strategi amubanya ini, dia mengembangkan lini penerbitannya itu dengan cara mendirikan banyak imprint atau anak-anak perusahaan penerbitan. Itu cara yang dilakukan oleh Gramedia. Oke, jadi untuk buku sendiri itu Gramedia mulai masuk ke bisnis penerbitan buku pada tahun 70-an. Kemudian juga
Di sini disebutkan bahwasanya pada tahun 80-an Kompas Gramedia Group atau kelompok Kompas Gramedia KKG was the country's largest publishing house. Jadi hanya dalam waktu 10 tahun itu Gramedia sudah bisa metamorfosis menjadi penerbit terbesar di Indonesia. Nah, dengan hadirnya Gramedia sebagai penerbit besar di Indonesia, itu juga disupport dari bagaimana Balai Pustaka yang itu dulu dominan, dia perlahan-lahan tidak mampu untuk memenuhi ekspektasi pasar karena bukunya sudah berulang-ulang dicetak gitu ya, sehingga tidak bisa memberikan sebuah nuansa baru dalam dunia literasi di Indonesia. Kemudian juga di sini tahun 95 itu KKG atau kelompok Kompas Gramedia diperkirakan sebagai the 58th largest conglomerate. Jadi dia dianggap sebagai peringkat 58 konglomerat yang itu terkaya di Indonesia atau memiliki aset ataupun juga bisnis yang itu peringkat 58 di Indonesia. Ini yang coba dilakukan oleh Gramedia. Mereka punya koran juga gitu ya. Dan yang mereka coba masukkan misalnya kayak mereka menerbitkan dari cerpen-cerpen ataupun juga serial yang ada di koran Kompas, kemudian mereka coba untuk kompilasikan sehingga itu bisa menjadi sebuah buku gitu ya, menjadi buku. Dan ini salah satu yang mereka lakukan adalah novel Carmilla yang mereka ambil dari mungkin kayak semacam serial yang ada di koran Kompas. Oke, jadi strategi amuba yang dilakukan oleh Gramedia ini memang banyak ya teman-teman. Jadi misalnya mereka punya kayak KPBSP, Kelompok Penerbit Buku dan Sarana Pendidikan Gramedia. Mereka divisinya itu ada book publishing dan juga ada education, ada sekolah-sekolah gitu ya. Atau lebih kepada penerbitan buku-buku sekolah. Jadi misalnya di Gramedia itu ada Grasindo atau Gramedia Widya Sarana Indonesia yang dia fokus kepada buku-buku sekolah atau buku-buku pendidikan. Dan ini dikatakan bahwasanya it sold more than 10 million copies in its first 4 years. Jadi pada 4 tahun pertamanya itu Grasindo ini yang merupakan imprint dari Gramedia, dia sudah bisa menjual 10 juta kopi. Kemudian di tahun 95 dia sudah bisa mempublish misalnya 20 new titles each month. Jadi setiap bulannya itu mereka bisa menerbitkan 20 judul buku baru oleh Grasindo. Selain Grasindo juga ada Alex Media Komputindo. Nah, Alex ini lebih kepada buku-buku teknologi, buku-buku komputer, kemudian juga buku-buku yang sifatnya untuk masalah digital, bisnis, juga manajemen. Kemudian juga menariknya Alex ini dia banyak menerbitkan komik. Dan dominasi dari Gramedia ini ternyata juga disupport oleh Gramedia Printing. Jadi kalau Gramedia sendiri itu established pada tahun 70, kemudian 2 tahun berikutnya mereka sudah punya printing sendiri atau Gramedia Printing gitu ya. Dan Gramedia Printing ini diperkirakan mereka bisa memproduksi sekitar 20% dari Nation New Books. Ya, jadi bukan Gramedia Printingnya ya, tapi Gramedia itu mereka mengambil porsi itu sekitar 20% dari buku-buku yang diterbitkan selama Orde Baru di Indonesia, itu 20% merupakan terbitan dari Gramedia. Dan Gramedia ini sejak tahun 72 itu sudah disupport dengan percetakan sendiri, dengan dengan landasan hukum mereka sudah PT gitu ya, PT Gramedia Printing sudah dibuka di tahun 72. Jadi semuanya mereka kuasai, jadi dari penerbitnya, kemudian juga dari korannya, kemudian juga dari sisi percetakannya, dan juga dari sisi dari sisi
distribusinya, toko-toko bukunya juga mereka kuasai. Oke, bagaimana kondisi regulasi ataupun juga censorship buku atau pelarangan buku yang terjadi di zaman Soeharto? Pada tahun 96 itu diperkirakan ada sekitar 2,000 books has been banned. Sejak tahun 65 oleh Soeharto itu ada sekitar 2.000 buku yang itu dilarang oleh Soeharto. Dan ini memang kebanyakan pelarangan ini dikarenakan Acti-7 atau link to Indonesian Communist Party. Jadi kebanyakan memang dikarenakan mereka ada mungkin keterikatan atau juga mungkin ada bau-bau PKI dari sisi penulisnya, sehingga itu memang menjadi sesuatu yang sangat alergi bagi zaman Orde Baru gitu ya, sehingga ada sekitar 2.000-an buku yang itu kemudian dilarang beredar di Indonesia. Kemudian pada tahun 80-an, on average 14 books were banned per year. Jadi pada tahun 80-an itu ada sekitar 14 judul buku yang itu dilarang oleh pemerintah per tahunnya. Jadi itu yang dilarang oleh Soeharto, pertama karena dia berkaitan dengan komunisme, kemudian juga Marxisme, Leninisme, kemudian juga ada Mao gitu ya. Mao itu dia seorang pemimpin komunis di China. Kemudian yang juga dilarang adalah sesuatu yang itu mengganggu ketentraman publik atau kenyamanan publik. Ini salah satunya yaitu adalah buku-buku yang itu memuat pornografi. Kemudian juga yang berbau pornografi itu juga dilarang bukunya. Kecuali kalau zaman Orde Baru itu ada juga sih majalah-majalah dewasa pada masa itu yang itu tidak di-ban gitu ya. Walaupun sirkulasinya itu memang agak susah pada masa itu. Biasanya kalau teman-teman yang hidup tahun 90-an, mereka itu bersembunyi-sembunyi untuk mendapatkan buku-buku pornografi pada masa itu. Jadi itu yang dilarang oleh Soeharto, pertama yang berkaitan dengan ideologi komunis, kemudian yang kedua itu adalah sesuatu yang itu berkaitan dengan pornografi, itu dilarang pada masa Soeharto. Kemudian ini yang terakhir untuk sesi pertama ini, saya juga mencoba untuk meng-highlight terkait dengan kemarin kita baru kehilangan seorang sastrawan yang itu cukup terkenal pada tahun 80-an, yaitu Hilman Hariwijaya, yang merupakan salah satu penulis dari novel Lupus atau serial Lupus. Jadi pada tahun 80-an, di mana Lupus, buku Lupus itu pertama kali hadir ke publik itu tahun 86. Saya baru lahir 84, jadi saya tidak terlalu paham dengan Lupus gitu ya, tapi teman-teman yang itu sudah menindak remaja tahun 80-an, mereka sangat familiar dengan Lupus. Jadi Lupus ini dia mencoba untuk menawarkan sebuah popular culture. Jadi mereka menampilkan bagaimana sih menjadi orang yang itu modern gitu ya, sehingga banyak adaptasi dari global culture atau kebudayaan-kebudayaan populer yang itu mungkin kebanyakan diambil dari barat, kemudian ditampilkan dalam cerita-cerita yang ada di serial Lupus ini. Dan dia menjadi national bestseller dan terjual itu sekitar 1,4 juta kopi yang bisa terjual, dan ini merupakan salah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Mungkin kalau untuk zaman sekarang kita bisa padukan Lupus ini dengan misalnya kayak novelnya Andrea Hirata gitu ya, Laskar Pelangi, ataupun juga kayak dulu ya kalau yang Islam itu seperti misalnya Ketika Cinta Bertasbih dari Kang Abik gitu ya, atau Habibur Rahman Al-Shirazi. Jadi memang capaian penjualannya memang banyak gitu ya, dan ini merupakan salah satu bestseller nasional yang bisa dicapai oleh Kompas Gramedia, karena yang menerbitkannya itu memang Kompas. Dan awalnya Lupus ini merupakan serial di salah satu majalah di